Dalam penelitian kami mengenai seni menangkap kupang, terdapat kontroversi terkait mitos yang beredar di masyarakat mengenai cara menangkap kupang menggunakan tinja atau kotoran. Beberapa orang percaya bahwa metode ini digunakan untuk menarik kupang. Hal ini telah menimbulkan perdebatan terutama karena kurangnya bukti ilmiah yang mendukung klaim tersebut. Benarkah menangkap kupang menggunakan tinja adalah fakta atau hanya buayan belaka? Berikut penjelasannya berdasarkan informasi dari para nelayan. Jadi tahun 90 saya ikut naik di kajian nelayan. Salah satunya budidaya kupang, bukan kupang yang kecil, kupang konsumsi yang besar. Kalau di sana bilang namanya serindit. Kupang cara penanamannya aja dia kalau nggak di air yang asin nggak mau, dia itu mati. Kayak tawar dia mati. Kupang itu kebanyakan dari bibir pantai dia berjarak antara 15 sampai 20 km. Karena kalau terlalu minggir dari pesisir, nanti air tawar itu datang, dia akan mati. Jadi kupang itu tidak ditanam, cuma dia itu membuat tempat kupang berkembang biak dengan cara seperti itu. Dia datang sendiri dan kalau cuaca nggak mendukung dia akan mati sendiri. Tergantung ya. Jadi kalau hujan gitu Mati ya. Mati. Tawar mati. Ada yang bilang ramannya dengan kotoran manusia atau kotoran hewan. Saya dulu terjun di nelayan itu tahun 90. Saya asli memang pernah saya jalani proses itu. Dan saya tahu benar cara memanennya dan cara bekerjanya mengambil hasil kayak dari laut seperti itu. Di sana bilangnya seridi. Nggak ada, soalnya dia itu nggak seperti udang atau ikan ya. Udang atau ikan itu kan dengan gerakan yang cepat, dia kan enggak, dia itu lambat. Kalau cara memanen dia dengan isu pakai kotoran, berapa lama dia datang? Kan dia nggak punya sayap, nggak punya ekor. Ya. Jadi yang logikanya lah, seumpama cara manennya seperti ini, mas enggak. Berapa lama dia nunggu? Kecuali kayak nggak bisa. Cara kerjanya, jadi ditanamkan setiap bambu itu, bambu satu dengan bambu yang lain dikait-kaitkan dan diberikan tambang itu bukan tambang yang keras, bukan tambang yang lentur. Nanti dengan sendirinya kupang itu akan datang, dia akan berkembang dia sendiri. Ya bambu seperti ini kita jadikan ke dasar laut. Dan bambu ini kan kalau yang masih asli ya, bisa 15 meter di dalam. Satu bambu masih ya. Nanti seandainya sana itu dasarannya pasir, tidak terlalu lumpur, di bawah itu akan dikasih pemberat. jadi bambu fungsinya untuk apa, Pak? Fungsinya untuk tempat menempelkan tambang itu untuk tempat kupang berkembang biak. Jadi kupang itu dengan datang sendiri dari tanam itu bibit. Jadi nama kupangnya nggak ada untung. Nggak pakai rumput. Oh, biasa langsung ambil gitu. Iya, jadi nanti dipilih di dalam air. Jadi pilihnya nggak satu-satu enggak. Umpama satu batang ini ya, satu batang yang dikasihkan itu. Ini kelihatan masih kurang besar, jadi ini ada dari yang besar. Kupang itu masa panennya itu tadi 2 bulan, kalau dia sebulannya baik. Cara memanennya yaitu setelah di dasar air di permukaan tanah. Jadi nanti dasar air. Dasar air. Nanti dia itu akan terasa kalau ada kupang seperti koral ya. Seperti koral. Terus baru Dia panennya pakai sarung tangan. Semua ini ditutup pakai baju renang. Panen dimasukkan ke seperti waring. Nah, itu naik bisa satu orang itu buat satu kita kan. Karena hasil panennya itu nanti ada yang narik dari atas. Kalau dikasih ke yang di bawah ya, di talinya di sini kan itu ditariin, berarti ketemu yang di atas dikasih naik. Dan memanennya pun nggak cukup orang satu. Berapa jam biasanya? Gantung banyak enggaknya Kupang. yang di dalam air itu tadi. Berarti yang pakai tinja nggak ada ya? enggak itu yang saya bilang itu Mitos. mitos. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Mbak Panut. Sejak kapan Bapak menangkap kupang? Oh, 2 tahun. Puluhan tahun. Iya. Kupang itu 3 macam. Oh ya, apa? Kupang buat sate, lontong kupang. Yang Kupang kecil-kecil itu. ya, kupang beras, kupang biru. Kupang biru itu yang Kupang biru itu kerang hijau. Yang benar besar kayak gini. Itu dibuat restoran. Katanya ada mitos Pak nangkep kupangnya itu pakai tinja, apa bener Pak? Maksudnya tinja itu kotoran? Kotor enggak, Oh enggak. enggak. Kalau ngambil kan itu kan ada celotnya kan nggak ada bawah. Itu kan atasnya diambil, duduk Korea atas itu celot. Kita ambil. Berarti yang mitos katanya pakai kotoran itu enggak ada Pak? Ya. Aduh. Kalau kuenya
Ada airnya itu nggak bisa. Kalau ngambil air surut, itu entahnya ada air enak. Dari bawah Iya. iya. Nah, airnya jam berangkatnya surut jam 2. 2 malam. Biasanya jam 2 malam. Iya, jam 2 malam. Tapi nggak kelihatan, kata gini-gini, Mbak. Dari Kupang itu. Nek baku sih diambil gitu. Itu kayak gitu tuh ada tempat apa? Tempat melihara gitu. Budidaya gitu. Ada sendiri. Ada. Kayak ini enggak kayak kayu-kayu gitu yang katanya itu kayak kayu gitu. Oh, itu gaya pasal itu. Iya. Tanamannya. Ya ada. Nah, Kupang itu kan banyak ya. Nggak ada airnya, nggak pakai bambu. Nah, kapan airnya besar pakai bambu. Buat tengaran itu loh, Mbak. Kira-kira tuh bambunya harus disiapin dari sebelumnya apa? Enggak, bawa sendiri. Bawa sendiri. Bawa sendiri. Saya itu kan ada kacaran kan ada Kupang itu yang dia diantar di kaki ini loh, patok itu. Ditaruh di mana ya, Pak? Ya di Kupangnya supaya nggak lali. Itu ada umpannya nggak, Pak? Nggak ada. Umpannya harus Nggak ada. Jadi nangkepnya itu satu-satu ya, Pak? Nggak pakai umpan? Enggak. Nggak ada alatnya, Pak? Nggak ada alatnya, tangan ini, Mbak. Ya ini Mbak, Mbak. Iya. Langsung pakai tangan gitu. Iya, tangan itu kan wadah kayak seperti ini loh. Ah, Ditampung di gini, mari banyak. terus dimasukin ke wadah. Iya, diincak ini. Nggak ada kendalanya, Pak? Mungkin lama kalau pakai itu atau Enggak. dari dulu pakai itu terus? Iya. Itu Kupangnya ada di dasar laut, harus nyelam dulu ngambilnya apa gimana? Oh, enggak nyelam nih, ada dasar laut ini kan bawaan. Berarti nggak terlalu dalam. Enggak. Ini kan atasnya ukur. Jadi mitos yang diambil pakai kotoran itu nggak ada ya, Pak? Ya, dari dulu atau Nggak mungkin ada. Bapak pernah dengar? Nggak ada. Yang itu enggak ada. Sampah-sampah itu enggak ada. Itu kok gini juga ada. Nek Kupang itu sih. Dari hasil wawancara kedua narasumber tersebut, dapat disimpulkan bahwa cara tradisional menangkap kupang tidak melibatkan penggunaan tinja, melainkan dilakukan secara manual menggunakan tangan tanpa alat bantu khusus kecuali dalam perairan yang dalam. Dengan teknik yang mengandalkan pemahaman terhadap ekosistem kupang secara ilmiah, cara ini telah menerapkan dan menunjukkan pemanfaatan prinsip secara ekologi. Para nelayan biasanya menangkap kupang pada pukul 2 pagi saat air laut surut. Dari aspek sains, pasang surut terjadi akibat gaya gravitasi bulan dan matahari yang menarik massa air laut. Pada saat laut surut, buat air lebih dangkal dan dasar laut mudah diakses tanpa harus menyelam, sehingga memudahkan para nelayan untuk menangkap kupang. Penangkapan kupang juga dilakukan tanpa menggunakan umpan. Di aspek sains, hal ini berkaitan dengan sifat kupang sebagai filter feeder, yaitu organisme yang memperoleh makanan menyaring plankton dan partikel organik dari air. Karena kupang tidak aktif mencari makan atau berpindah tempat seperti ikan predator, nelayan tidak perlu menggunakan umpan untuk menariknya, sehingga kupang hanya perlu ditemukan di habitatnya, baik di dasar laut maupun pada substrat seperti bambu. Selain menangkap kupang dari alam, nelayan juga membudidayakannya dengan meletakkan bambu di perairan agar kupang menempel dan berkembang biak. Secara sains, bambu berfungsi sebagai substrat buatan yang menyerupai habitat alami kupang. Struktur bambu yang berpori memungkinkan larva kupang untuk menetap dan tumbuh sehingga meningkatkan populasi tanpa eksploitasi berlebihan. Metode penangkapan kupang ini sejalan dengan SDGs nomor 14, yaitu melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan, karena mendukung praktik perikanan yang berkelanjutan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.